Yulianti, NIM 220222032. Saya akan menjelaskan mengenai verb dalam part of speech. Verb dalam bahasa Inggris dikenal sebagai action word. Verb adalah kata yang mendeskripsikan aksi, tindakan, kondisi, atau pengalaman sesuatu. Di dalam bahasa Indonesia, verb sering disebut kata kerja karena verb menunjukkan aktivitas dari subjek dalam kalimat. Verb merupakan bagian terpenting dan selalu muncul dalam setiap kalimat. Penggunaan verb yaitu dalam bahasa Inggris kita mengenal grammar yang bisa diidentifikasi dengan perbedaan zona waktu, mulai dari masa sekarang, masa lampau, dan masa depan. Dengan adanya perbedaan waktu ini, verb juga berubah untuk setiap kondisi. Setiap kata kerja biasanya memiliki 3 bentuk, yaitu verb 1, verb 2, verb 3. Semakin besar angkanya, semakin lampau bentuk dari kata kerja itu sendiri. Tak hanya verb 1, 2, dan 3, ada juga verb ing yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah aksi yang sedang dilakukan saat itu juga. Adapun yaitu verb 1 atau present. Bentuk kata kerja pertama disebut verb 1 atau present. Kata kerja ini adalah kata kerja bentuk asal atau infinitif yang biasa digunakan dalam kalimat simple present tense. Bentuk kata kerja ini sama dengan bentuk kata kerja asal, tetapi selalu diakhiri oleh akhiran s, is untuk subjek orang ketiga singular, yaitu he, she, it dalam kalimat simple present tense. Contohnya sleep menjadi sleeps, wet menjadi wettest. Adapun verb 2 atau past. Bentuk kata kerja kedua disebut verb 2 atau past. Kata kerja ini biasa digunakan dalam kalimat simple past tense. Kapan kita menggunakan kata kerja kedua, yaitu di saat sebuah aksi atau tindakan yang dilakukan sudah lewat atau lampau. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterangan waktu seperti last night, yesterday, years ago, dan sebagainya. Biasanya kata kerja kedua ditambahkan yaitu di atau at dari kata kerja pertama, tapi bisa juga berubah bentuk yang hurufnya berbeda. Maka dari itu kata kerja kedua biasa dikatakan menjadi dua, yaitu kata yang hanya ditambahkan di atau at disebut sebagai regular verb, sedangkan perubahan huruf pada kata kerja disebut sebagai irregular verb. Adapun verb 3 atau past participle. Past participle yang itu bentuk ketiga dari verb digunakan untuk kalimat perfect tense dan passive voice. Sama halnya dengan verb 2, verb 3 juga dibagi dua menjadi regular verb dan juga irregular verb. Adapun verb ing, dalam penggunaan verb yang diakhiri ing, grammar yang digunakan adalah continuous tense alias yang sedang berlangsung saat itu. Dalam penggunaannya, bentuk kata kerja ini didahului oleh auxiliary verb atau kata kerja bantu, be, atau is, am, are, was, atau were. Adapun jenisnya yaitu yang pertama action verbs, yaitu kata kerja yang mengekspresikan sebuah tindakan atau kepemilikan. Yang kedua modal verbs, dikenal juga sebagai helping verbs, yaitu modal verbs adalah kata yang digunakan sebelum action maupun auxiliary verbs untuk memperjelas ataupun memberikan informasi tambahan mengenai suatu kemungkinan ataupun keterangan waktu. Yang ketiga yaitu auxiliary verbs, yaitu disebut juga sebagai linking verbs karena kata ini digunakan untuk menghubungkan subjek dengan kata benda atau kata sifat yang menggambarkan subjek tersebut. Itulah pemaparan singkat dari saya mengenai verb dalam part of speak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Mubarak dengan NIM 220222029. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai English of Speech untuk bagian adverb. Adverb adalah kata yang menerangkan kata kerja, verbs, kata sifat, adjektif, atau kata keterangan adverb lainnya. Sebenarnya adverb bukan menjadi sebuah kewajiban dalam sebuah kalimat, namun keberadaannya akan menjelaskan dengan rinci pada kalimat tentang bagaimana, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Biasanya adverb memiliki akhiran ly untuk menjelaskan kata kerja atau kata sifat yang ada di depannya.
Contohnya clearly, quickly, and slowly, dan seterusnya. Adverb sendiri dibagi menjadi beberapa jenis atau fungsi. Yang pertama adalah adverb of time. Adverb of time merupakan kata bantu yang digunakan untuk memberikan info tambahan mengenai waktu, atau lebih mudahnya adverb ini digunakan untuk menjawab semua pertanyaan yang diawali dengan when. Contohnya, my brother will study after he finishes dinner. Yang kedua adalah adverb of manner. Adverb of manner merupakan kata bantu yang memberikan tambahan informasi mengenai kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Atau lebih mudahnya, adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dari how. Contohnya, my sister and I are always late because she drives very slowly. Yang ketiga adalah adverb of place. Merupakan kata bantu yang memberikan jawaban mengenai tempat atau pertanyaan when dalam bahasa Inggris. Contohnya dari kalimat ini yang menggunakan adverb of place adalah I am in my home. Yang keempat adalah adverb of frequency. Adverb of frequency merupakan kata keterangan yang menyatakan beberapa sering atau kegiatan atau peristiwa itu terjadi. Contohnya, adverb yang termasuk dalam kategori frekuensi adalah always, seldom, never, often, sometimes, usually, dan lain-lain sebagainya. Dan contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency adalah they are always happy. Yang kelima adalah adverb of degree. Adverb of degree merupakan kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan seberapa jauh tingkat atau derajat suatu kegiatan. Contohnya, my brother plays piano cocily. Yang keenam adalah adverb of quantity, merupakan kata keterangan yang menerangkan jumlah atau kuantitas pada kalimat. Contohnya, much, some, most, many, dan lain sebagainya. Contoh kalimat yang menggunakan adverb of quantity adalah he has many books in the room. Itulah tadi beberapa jenis dari adverb. Kemudian untuk posisi dari adverb sendiri biasanya atau pada umumnya terletak pada akhir kalimat. Akan tetapi adverb juga dapat diletakkan di tengah dan di awal kalimat. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi English of Speech untuk bagian adverb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati, NIM 220220225, Prodi Administrasi Publik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi noun, yang dimana noun merupakan kata benda yang mencakup segala jenis nama, mulai dari nama orang, hewan, buah-buahan, sayur-sayuran, merek suatu produk, jenis pekerjaan, ide atau gagasan, suatu kejadian, suatu tindakan, ataupun konsep abstrak lainnya. Fungsi noun: yang pertama, noun sebagai subjek; yang kedua, noun sebagai objek; yang ketiga, noun sebagai objek langsung; yang keempat, noun sebagai objek tak langsung; yang kelima, noun sebagai kata keterangan. Dilihat dari jelas atau tidak jelasnya. Yang pertama, concrete noun. Concrete artinya konkret atau jelas, adalah suatu kata benda yang dapat ditangkap dengan panca indera, seperti nama orang, tempat, atau benda. Example, I put candies on the table, sinet, and flashing. Yang kedua, abstract noun. Konsep abstrak adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung atau disentuh, tapi kata tersebut relationship dan relationship bisa dicerna oleh otak karena memang ada, seperti love dan life. Example, love is important for our life. Contoh abstrak noun: yang pertama, freedom; yang kedua, strength; yang ketiga, weakness; yang keempat, softness; yang kelima, violence; yang keenam, self; dan yang ketujuh, enhancement. Dilihat dari bisa atau tidak bisanya dihitung. Yang pertama, countable noun merupakan jenis noun yang bisa dihitung langsung tanpa ada satu ukuran apapun. Contohnya, tas, rumah, HP, meja.
Example-nya, Andi memiliki 10 rumah. Countable noun ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, singular, artinya single atau hanya ada satu. Countable noun jenis ini menjelaskan bagaimana caranya membuat kalimat dengan kata benda yang jumlahnya hanya satu. Yang kedua, plural. Plural artinya jamak atau banyak. Countable noun ini menjelaskan bagaimana caranya membuat kalimat dengan kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Yang kedua, uncountable noun merupakan jenis noun yang tidak bisa dihitung. Maksudnya adalah karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin dihitung, serta memiliki satu ukuran tersendiri. Contohnya, garam, uang, gula, air, nasi, jus, susu, dan kopi. Dilihat dari umum atau spesifiknya. Yang pertama, common noun. Common artinya umum. Setiap kata yang sifatnya masih umum disebut common noun. Kata yang umum seperti kota, makanan, negara, dan lain-lain. Proper noun digunakan untuk menamai suatu hal yang sifatnya spesifik. Ini berarti kebalikan dari common noun. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aswijaya, NIM 220222005. I will explain about what is pronoun. Jadi pronoun atau kata ganti adalah merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata noun. Pronoun juga sama halnya dengan noun yang memiliki beberapa jenis, diantaranya itu personal. Personal merupakan pronoun yang digunakan untuk menggantikan kata tunjuk orang. Contohnya, I, you, we, they, she, he, it, them. Demonstrative noun merupakan pronoun yang digunakan untuk menggantikan kata sesuai dengan jumlah dan jarak. Contohnya yaitu they, them, dan those. Interrogatif digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Contohnya who, what, which. Posesif digunakan untuk menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Contohnya yaitu mine, yours. Relative pronoun yaitu digunakan untuk relative clause. Contohnya who, which, whose. Dan refleksif yaitu digunakan untuk menyatakan bahwa subjek menerima aksi verb. Contohnya yaitu myself dan yourself. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maharani, NIM 22022204. Baik, saya akan menjelaskan pengertian adjektif. Yang pertama yaitu adjektif atau kata sifat dalam bahasa Indonesia merupakan bagian dari parts of speech yang sangat penting, karena adjektif biasanya digunakan untuk membatasi noun atau kata benda dan pronoun atau kata ganti yang bersifat umum. Berikut akan dipaparkan pengertian, jenis, contoh, dan fungsi adjektif. Yang pertama, pengertian adjektif. Adjektif atau kata sifat adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, atau membatasi kata ganti pronoun atau kata benda noun. Yang masih general, pemakaian adjektif dapat dicontohkan dengan frasa di bawah ini: care umum, black care spesifik, fancy black care lebih spesifik, defensive black sport care sangat spesifik. Jenis dan contoh adjektif. Yang pertama, descriptive nouns. Descriptive adjektif atau adjektif yang menggambarkan atau menjelaskan keadaan noun atau pronoun yang meliputi ukuran, bentuk, warna, bau, rasa, dan sebagainya. Yang kedua, limiting adjective. Limiting adjective adalah adjektif yang mempersempit atau membatasi noun atau pronoun tanpa memberikan informasi mengenai keadaan, jenisnya, dan sebagainya.
Limiting adjective dikelompokkan menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama possessive adjective. Possessive adjective adalah adjektif kepemilikan yang harus diikuti oleh noun. Contohnya my pleasure, your choice, your play, our team, their, her address, his overtime work, its name. Possessive proper adjective. Possessive proper adjective adalah kepemilikan yang menggunakan noun sebagai adjektif. Berikut adalah cara penggunaannya. Singular noun, the girls, possessive from the girls, artinya itu untuk menunjukkan kepemilikan. Ketiga yaitu demonstrative adjective adalah kata tunjuk yang diikuti noun. Keempat yaitu article adjective. Article adjective adalah sandang yang diletakkan di depan umum. Yang kelima yaitu exclamatory adjective adalah adjektif yang digunakan dalam berseru pola. Contoh, the student is bright, he can solve the difficult problem. Keenam yaitu interrogative adjective. Interrogative adjective adalah adjektif yang digunakan untuk bertanya. Contohnya what, which, what. Yang ketujuh numeral adjective. Numeral adjective adalah bilangan atau hitungan yang difungsikan sebagai adjektif. Contohnya yaitu cardinal number, ordinal number, multiplication. Kedelapan yaitu adjective of indefinite quantity. Indefinite quantity adalah jumlah jelas yang difungsikan sebagai adjektif. Fungsi adjektif secara garis besar yaitu fungsi adjektif dalam bahasa Inggris adalah sebagai 1. Subject completion atau penjelas subjek. 2. Object completion atau penjelas objek. 3. Modifier of noun phrase atau penjelas noun phrase. 4. Have of adjective phrase, inti adjective phrase. 5. Comparison decrease atau perbandingan. Baik, itu yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.